معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamatin, wa man taraka faqad hadamatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, walhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosan khatib mengajak kepada diri sendiri dan kepada para jamaah, kepada para hadirin, agar kiranya bertambahlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena dengan takwa insyaallah Allah akan memberikan kemudahan urusan dunia dan akhiratnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak sangka datangnya berkat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat kembali bahwa saat ini adalah sudah di dalam bulan Rajab yang begitu cepat pergantian hari, bulan dan tahun. Semakin tambah hari, otomatis umur kita semakin kurang, semakin dekat kepada kematian. Oleh karena itu, dewasa ini, mumpung masih ada kesempatan, kehidupan di dunia ini adalah mencari bekal amal solih sebanyak-banyaknya untuk kelak di akhirat nanti. Karena di akhirat adalah sebagai makhluk Allah atau hamba Allah, kita ini akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia ini. Barangkali yang kita lakukan baik, tentunya Allah akan memberikan pahala atau hadiah baginya, dan dia akan mendapat kebahagiaan. Sebaliknya juga, apabila yang kita lakukan di dunia ini banyak kemungkaran, kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah, menentang tentang perintah Allah, bahkan selalu berbuat maksiat, jelas balasannya adalah siksa. Oleh karena itu, kalau kita di dunia ada yang menyiksa, barangkali masih ada yang menolong. Tapi kalau di akhirat tentunya tidak ada yang menolong kecuali amal baik kita yang kita lakukan di dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu berbuat baik, berusaha semaksimal mungkin, dan selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita takut kepada Allah, takut kepada sisanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mahabbah kepada Allah untuk berbuat baik, karena Allah akan memberikan pahala dan keselamatan, kebahagiaan, kenikmatan di akhirat kelak nanti. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab termasuk bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagaimana sabda Rasulullah, "Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahrul ummati." Yang artinya bahwa sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban bulannya para nabi, dan bulan Ramadan bulannya umat Muhammad SAW. Tiga serangkaian ini adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada bulan Rajab ini mari kita isi waktu demi waktu, hari demi hari, untuk senantiasa beramal solih, memperbanyak sedekah, zikir, berselawat, membaca Al-Quran, surat malam dan sebagainya, agar kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga kita disunahkan untuk berpuasa walaupun 1 hari saja. Karena bagi umat Muhammad yang melakukan berpuasa bulan Rajab ini walaupun 1 hari, maka sebagaimana sabda Rasulullah wa akhrajal Bukhari wa Muslim annahu qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati nahran yuqalu lahu rajabu ashaddu bayadun minal labani wa halan minal asali man shoma yauman min rajaba saqallahu min dzalika nahar. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad bersabda, inna fil jannati nahron, sungguhnya di dalam surga itu ada bengawan, yuqalu lahu rajabun, bengawan itu dinamakan bengawan rajab, asyadu bayadon minal labani, bengawan itu warnanya putih airnya, melebihi putihnya air, melebihi putihnya susu, wa ahla min asali, dan airnya manis, melebihi manisnya madu. Man shoma yauman min rajaba, barang siapa yang berpuasa 1 hari, walaupun 1 hari di bulan Rajab ini, saqallahu min dzalika nahar, akan diberikan minuman bagi orang yang melakukan berpuasa di bulan Rajab ini, puasa sunnah ini, walaupun 1 hari. Diriwayatkan, ini diterangkan dalam kitab Duratul Nasihin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu juga di bulan Rajab ini adalah terdapat peristiwa yang sangat agung. Nabi kita Muhammad SAW mendapat hadiah besar-besaran untuk umatnya, yaitu sholat 5 waktu, tepatnya pada bulan Rajab, ketika Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mendapat hadiah sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu adalah penting bagi kita semuanya. Sholat 5 waktu adalah sebagai tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka kokohlah agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholatnya, maka robohlah agamanya, hancurlah agamanya. Perbuatan apapun yang kita lakukan, baik-baik begitu banyaknya, tetapi kalau tidak sholat, tidak ada gunanya. Sholat sebagaimana ibarat rumah yang rapat, kemudian zakat, puasa, sedekah dan sebagainya adalah sebagai perhiasan di dalamnya. Apabila perhiasan, kemudian emas, harta benda yang ada di rumah, kemudian rumahnya bolong-bolong, tidak ada pagarnya, tidak ada dindingnya, otomatis barang berharga tersebut akan hilang. Itulah ibarat sholat rumah yang kokoh. Oleh karena itu, mari kita tegakkan terus sholat kita. Jangan kita tinggalkan walaupun 1 waktu. Karena yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah adalah sholatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, syukur mengikuti sholat berjamaah. Karena berjamaah adalah besar nilainya, 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Kalau sholat sendirian diterima, belum tentu sholat sendirian kita diterima. Sedangkan sholat berjamaah insya Allah akan diterima oleh Allah SWT. Ibarat sapu atau lidi yang satu untuk berbuat maka tidak tercapai. Kalau sudah diikat bersama-sama sapu, bisa tercapai yang kita harapkan, yang kita lakukan. Dan cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 kemuliaan bagi orang yang mendawamkan berjamaah sholatnya. Yang pertama, ayusibahu faqr fid dunya. Bagi orang yang mendawamkan, yang mengistiqomahkan berjamaah
tidak terdapat fakir di dunia ini. Insya Allah rezeki akan diluaskan oleh Allah SWT, dimudahkan oleh Allah SWT. Yang kedua, yarfa'ullahu adzabal qabri. Apabila kita istiqomah berjamaah salatnya, maka siksa kuburnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya barangkali di kubur kita terdapat siksa, maka dengan adanya salat berjamaah maka dihilangkan oleh Allah taala, ditahan oleh Allah taala. Yang ketiga, yu'ti kita bau yaminihi. Allah akan berikan catatan kita waktu hidup di dunia ini. Ada videonya, nantinya ada rekamannya, ada catatannya. Maka catatan itu, bukunya akan diserahkan kepada yang beramal dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatuhu dakhala jannah. Dan alamatnya kalau Allah memberikan catatan dengan tangan kanan, maka akan masuk surganya Allah taala. Yang nomor 4, yamuru ala salatil kalbarkin habibin. Dengan adanya istiqomah berjamaah 5 waktu, maka akan cepat apabila nanti kita jalan di jembatan Siratal Mustaqim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana cepatnya kilat yang menyambar. Yang terakhir, yadkhulul jannata bila hisabin wala azabin. Bagi orang yang istiqomah salatnya berjamaah, maka Allah akan masukkan surganya bila hisabin, tanpa dihisab, wala adabin, dan tanpa disiksa. Kaum muslimin rahimakumullah, 5 perkara ini tentunya kita ingat agar kita semangat di dalam beribadah, khususnya sholat 5 waktu dengan berjamaah. Apabila mendengarkan adzan, segeralah menuju ke tempat masjid, mushola, ataupun tempat yang bisa berjamaah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat, khususnya bagi khatib dan untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an adzim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna dunya ma'al iman wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wa sallim islamana wa sallim imanana wa sallim ahlana wa sallim qaryatana wa sallim baldana Indonesia khassah wa sallim muslimatan ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.